Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita sebagai hambanya sangat pantas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya akan menceritakan sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan untuk Utsman bin Affan saksikan video ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khulafaur rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy. Berasal dari Bani Umayyah, lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Dzun-Nurain, yang artinya yang punya dua cahaya. Karena Rasulullah menikahkan dua putrinya untuk Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu Utsman." Dari pernikahannya dengan Ruqayyah lahirlah anak laki-laki, tapi tidak sampai besar anaknya meninggal ketika berumur 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Utsman adalah seorang yang saudagar yang kaya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membangun umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap umat Islam, maka Utsman bin Affan diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah. Ikut juga bersama beliau sahabat Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Setelah itu datang pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau hijrah ke Madinah. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi, beliau tinggalkan harta kekayaan, usaha dagang dan rumah tangga guna memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Beliau hijrah bersama-sama dengan kaum muhajirin lainnya. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Makkah. Utsman diperintahkan Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Makkah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah ke Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Makkah. Suasana sempat tegang ketika Utsman tak kunjung kembali. Kaum muslimin sampai membuat ikrar rizwan, bersiap untuk mati bersama untuk menyelamatkan Utsman. Namun pertumpahan darah akhirnya tidak terjadi. Abu Sufyan lalu mengutus Suhail bin Amir untuk berunding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Utsman pernah dipercaya oleh Nabi untuk menjadi wali kota Madinah semasa 2 kali masa jabatan. Pertama pada perang Dzatir Riqa, dan yang kedua kalinya saat Nabi SAW sedang melancarkan perang Gotopan. Utsman bin Affan adalah seorang ahli ekonomi yang terkenal, tetapi jiwa sosial beliau tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Beliau mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering.
Dan sebagai intinya, hadirin atau saudara-saudariku, dari kepemimpinan Utsman ialah dia kaya, namun kekayaannya untuk mempertahankan umat agama Islam. Sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan yang dapat kita ambil dari situ, saudara-saudariku, dia seorang yang kaya raya, seorang pemimpin, tetapi kekayaannya itu untuk umat Islam, untuk keteguhan umat di dunia ini, yaitu agama Islam. Maka untuk itu, saudara-saudariku, mari sama-sama kita contoh beliau, yang mana kekayaannya tadi dijalankan, diberikan kekayaannya ke ajaran Islam atau ke agama yang suci, yaitu agama Islam.